Saya tuh melihat di negara kita ini pengaturan soal partai itu overkill. Untuk bisa mendirikan partai politik di Indonesia itu butuh 10 sampai 15 juta US dollar. Mendirikan partai politik di Indonesia itu adalah salah satu mendirikan partai termahal di dunia. Pemirsa Bursa Interaktif dimanapun berada, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan sejahtera. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini, Bursa Interaktif mengundang tokoh muda, ya, seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah ibu kita, Titi Anggraini. Titi Anggraini ini lulusan Fakultas Hukum jurusan Tata Negara. Ya. Dan beliau lulusan terbaik ternyata ya, tahun 2001 saya baca di Google. Dan bahkan ada catatan pernah memperoleh mahasiswa berprestasi terbaik di Universitas Indonesia ya. Betul. Sekarang Titi ini melanjutkan studi master ya S2 ya di UI. Doktoral. Doktoral, dia sudah master tapi sekarang doktoral. Berapa tahun lagi? Mudah-mudahan Dua sesegera tahun. mungkin. Insya Allah. Kalau bisa tahun depan ya kita jangan lupa ngundang saya ya. Saya Pasti akan dong, hadir ini. pasti. Dia sedang menekuni doktoral Fakultas jurusan Tata Negara ya. Dan dia aktivis dan dikenal penggiat demokrasi dan politik yang juga melakukan edukasi kaderisasi politik di Perludem. Pernah Direktur Eksekutif Perludem tahun 2010 sampai tahun berapa? 2020. 2020, luar biasa ya, 2 periode terpilih dan dipilih didukung oleh teman-teman aktivis LSM. Sekarang Dewan Pembina. Betul. Dewan Pembina Perludem ya. Betul. Jadi disuksesi kepada yang lebih mudah ya. Betul. Dan tokoh satu ini tidak ada orang tidak kenal ya. Kalau ada isu-isu perempuan dan politik, kemudian ada isu-isu pemilu, demokrasi, pasti dia akan diundang untuk memberikan informasi sebagai narasumber penting di dalam public discourse mengenai perkembangan demokrasi dan pemilu dan partai politik. Pada kesempatan ini sengaja kami mengundang untuk diskusi mengenai perkembangan situasi demokrasi dan politik kita pasca reformasi tahun 98. Bu Anggraini, Titi Anggraini, apa yang Ibu lihat dari perkembangan politik kita dan demokrasi setelah reformasi ya? Ini kata orang demokrasi kita menurun, partai politik kita kurang kompatibel ya, kurang berfungsi di dalam menjawab tantangan aspirasi publik. Kemudian pelembagaan partai politik kita lamban ya, tidak bisa mengakomodir, mengagregasi kepentingan rakyat. Kemudian banyak tokoh-tokoh partai politik terlibat korupsi, kaderisasi politik tidak jalan. Pokoknya fungsi partai politik pasca reformasi ini yang kita harapkan konsolidasi demokrasi ini maju pesat ya, bisa menjalankan politik aspiratif bagi kepentingan bangsa, ternyata banyak kritik, perlu evaluasi. Apa yang Ibu Titi bisa jelaskan dengan situasi seperti itu? Ya, kalau menjawab pertanyaan Pak Bursa tadi, hampir yang saya mau jawab sebenarnya sudah dijawab gitu ya sama Pak Bursa. Saya kan pengantar aja, Bu. Ya walaupun pengantar. Ini pasca 98 sampai 2021, kalau dalam banyak catatan lembaga-lembaga internasional yang bergerak di isu demokrasi, memang posisi atau kondisi kinerja demokrasi Indonesia saat ini dicatat sedang menurun ya.
Misalnya di Economist Intelligence Unit untuk indeks demokrasi tahun 2020 mencatat indeks demokrasi kita meskipun pada peringkat yang sama tapi mengalami penurunan skor terendah sejak 2005. Berarti 15 tahun ke depan ini dia? Iya, sejak 2005 sampai 2020 kita itu skor terendah. Walaupun peringkat kita masih sama dengan 2019. Dan itu disumbangkan oleh penurunan pada dua variabel. Yang pertama variabel budaya politik dan yang kedua kebebasan sipil. Dan di Freedom House yang mencatat soal Freedom Index, jadi Freedom in the World, kebebasan di dunia yang mengukur tingkat kebebasan negara-negara demokrasi, kita juga yang tadinya dulu fully free begitu ya, negara bebas, sekarang partly free yang dinyatakan setengah bebas. Sejak 2014 sampai 2020 kita masuk kategori negara setengah bebas. Kita sempat berada pada posisi negara yang dikategorikan sebagai negara bebas. Lalu juga FIDEM Institute. FIDEM Institute ini lembaga yang ada di Swedia yang mengukur indeks demokrasi. Freedom apa FIDEM? Freedom apa FIDEM. FIDEM Institute. Dia ada di Swedia. Nah, dia ini mengukur indeks demokrasi juga di negara-negara yang mengklaim mereka negara demokrasi. Kita ini masuk kategori electoral democracy. Demokrasi elektoral ya. Jadi baru pada kategori negara yang mempraktikkan berupaya untuk mempraktikkan pemilu yang jujur dan adil gitu. Baru. Tetapi belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi yang dikehendaki. Dan yang terakhir, ini mungkin yang kalau saya suka kutip ya, ada satu lembaga nih Pak, namanya International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance. Dia bilang Indonesia ini negara yang kinerja demokrasinya menengah. Tapi ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Satu, dia mengklaim negaranya adalah negara demokrasi, tapi dia belum terbebas dari korupsi. Jadi harusnya kan kalau negara demokrasi itu salah satu variabel dia adalah absence of corruption. Ya, setidaknya kecil lah ini korupsinya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ini bahkan di Asia Tenggara pun tingkat korupsi kita itu masih lebih tinggi daripada rata-rata negara Asia Tenggara. Jadi itu yang pertama. Kita tingkat korupsi kita masih tinggi. Bahkan Transparency International itu kan mencatat bahwa Corruption Perception Index kita itu peringkatnya itu terus turun begitu. Nah, yang kedua adalah tantangan besar demokrasi kita itu untuk menuju gender equality, apalagi menuju gender parity itu masih jauh sekali. Nah, ini yang kemudian dua catatan ini, satu soal demokrasi kita yang masih penuh dengan praktik koruptif, dan yang kedua demokrasi yang masih menyisakan pekerjaan rumah besar soal kesetaraan gender dikontribusikan oleh belum berfungsinya kelembagaan partai politik. Nah, kalau belum berfungsinya kelembagaan partai politik ini, kalau saya catat ya dalam perjalanan kita nih, terutama akhir-akhir ini, partai politik kita itu makin elitis. Lalu praktik politik kekerabatan atau politik dinastinya makin kuat. Belum lagi kemudian hegemoni partai yang dikendalikan oleh segelintir orang yang juga mengendalikan pembiayaan partai. Partai politik. Jadi rumusnya itu begini Pak Bursa. Orang yang punya duit, pemilik modal, dia membiayai partai, karena dia punya uang, lalu dia didapuk jadi pemimpin partai. Karena dia adalah penguasa struktur partai, dia juga yang menentukan siapa yang harus direkrut oleh partai. Keluarga lagi. Betul. Gitu. Disitulah yang kemudian menghubungkan antara penguasaan modal ke partai, menguasai struktur partai, akhirnya juga dinasti dia juga ikut menguasai partai dan posisi-posisi publik. Nah, ini yang memang diperkeruh lagi oleh ada yang saya lihat kita ini belum kokoh, yaitu penegakan hukum. Jadi desain untuk misalnya kelembagaan demokrasi, lalu bagaimana memastikan praktik demokrasi berjalan itu terhambat oleh penegakan hukum yang belum
berjalan dengan efektif. Baik, oke, gitu. ya. Tadi Bu Anggra ini membicarakan soal betapa perjalanan demokrasi kita ini sudah tidak sejalan dengan cita-cita reformasi ya. Karena cita-cita reformasi itu sebetulnya kan ingin membebaskan bangsa ini dari kungkungan pengendalian politik oleh segelintir orang, dari rezim otoriter dan dinasti politik ya. Nah, tapi kan tidak berjalan lama sebetulnya reformasi itu. Ada kecenderungan tadi mulai budaya politik kita munculnya oligarki, kemudian partai politik tidak menjalankan fungsi perkaderan, kesetaraan gender juga tidak berjalan, korupsi merajalela. Nah, bahkan walaupun bangsa Indonesia pernah dicatat salah satu bangsa yang memiliki demokrasi yang tertinggi ya, kelima di dunia apa keempat gitu ya. Kita nih negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tiga terbesar di dunia, tapi ternyata banyak masalah, banyak kendala ya. Nah ini gimana kita menyelesaikan ini? Kita mulai dengan sebetulnya akar masalahnya partai politik, apa desain sistem politik kita atau gimana? Iya, partai politik kan bagian dari sistem politik kita gitu ya. Tapi memang kalau bicara soal sistem itu antara satu sistem kepartaian dengan sistem pemilu, lalu sistem perwakilan dan sistem pemerintahan kita ini masih nggak nyambung gitu, masih kurang nyambung. Tetapi yang kalau kita lihat ke dalam lagi, apapun kalau kita diskusi masalah apapun, contohnya nih Pak, kita diskusi soal, saya pernah ikut diskusi soal misalnya korupsi sumber daya alam. Ujung-ujungnya bahasan diskusinya ke partai politik lagi gitu. Ya. Karena ketika bicara misalnya isu korupsi sumber daya alam, ternyata sumber daya alam kita menjadi bancakan untuk pembiayaan politik. Oleh gitu. orang elit politik ya. Betul. Misalnya saya merujuk kepada risetnya Marcin Waleczki. Dia ini pakar partai politik global. Mendirikan partai politik di Indonesia itu adalah salah satu mendirikan partai termahal di dunia. Untuk bisa mendirikan partai politik di Indonesia itu butuh, ini kajian yang sudah cukup lama ya. 10 sampai 15 juta US dollar. 10 sampai 15 juta untuk partai politik di Indonesia. Untuk mendirikan partai politik di Indonesia. Karena kan itu dia komparasi di mana bahwa kita pendirian partai politik di Indonesia mahal itu? Karena dia tentu ada komparatifnya dong. Betul. Dia melakukan penelitian dibandingkan dengan banyak negara lalu diukur dengan persyaratan pendirian partai. Di Indonesia ini kan mendirikan partai harus punya kantor di 100% provinsi. Betul. Lalu 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Setiap kabupaten kota harus punya anggota 1.000 atau 1 per 1.000. Jadi ini saja kalau diukur secara misalnya gamblang itu sudah sangat besar, sangat mahal. Luar biasa ya. Nah sehingga dia bilang bahwa yang bisa bikin partai hanya orang-orang kaya. Orang kaya. Nah apalagi kalau sekarang bicara soal partai yang ideal, yang itu agak sulit untuk mewujudkan itu kalau mendirikannya saja hulunya. Udah harus uang banyak ya. Betul gitu. Nah di situ yang kemudian catatan terbesarnya dia, sementara partai kita nih Pak, pasca reformasi dan amandemen konstitusi 4 kali, menguasai hampir semua lini kekuasaan. Eksekutif. Semua cabang dikuasain. Betul, eksekutif. Mau presiden, kepala daerah, walaupun ada calon perseorangan di kepala daerah, hampir semua lewat jalur partai politik. Legislatif apalagi. Walaupun kemarin ada terobosan dari Mahkamah Konstitusi kalau DPD harus mundur dari partai gitu ya. Tapi kan hampir semua kekuasaan itu diakses oleh partai. Mau jadi hakim agung, fit proper testnya di DPR lewat partai. Anggota KPU, komisi penyiaran, ombudsman, apapun itu lewat partai politik yang ada di DPR. Tapi ternyata institusi ini yang dalam banyak catatan mendirikannya mahal, tapi dia mengakses hampir semua cabang kekuasaan, baik yang partisan ataupun non-partisan melalui kewenangan seleksi yang dia miliki. Tapi ternyata ini lembaga yang paling lambat direformasi. Kalau kita boleh bandingkan dengan misalnya birokrasi.
Kita punya kementerian khusus yang bicara soal reformasi birokrasi. Ya. Tapi partai politik makin ke sini dia makin tersentralisasi dan makin dikelola tertutup. Contoh rekrutmen. Dulu rekrutmen untuk pencalonan kepala daerah, pengurus daerah boleh menentukan. Untuk pencalonan kepala daerah. Partai di daerah boleh menentukan. Betul. Sekarang kalau DPP nggak mau, nggak bisa jalan itu. Harus DPP semua. Betul. Jadi sementara kita sebagai publik makin sulit untuk mengakses proses bagaimana pencalonan itu berlangsung di partai gitu. Jadi ini memang menjadi catatan, satu sisi partai makin powerful, makin mengakses semua posisi kekuasaan publik, tapi tata kelolanya makin tertutup. Gitu. Tadi kan gini, untuk mendirikan partai kita mahal sekali. Hampir tidak ada peluang kalau ada satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan politik tertentu untuk mendirikan partai kan, mahal sekali. Bagaimana supaya kelompok-kelompok masyarakat ini bisa mendirikan partai secara bebas ya, seperti di Jerman, di Amerika Serikat, atau negara-negara secara beradab sudah demokratis sekali ya, sejarahnya panjang. Nah di kita ini kan ya tadi harus biaya 10 juta. Dari mana ada 10 juta dolar itu? Enak dagang singkong lah kita kira-kira. Itu riset yang sudah lama sekali. Iya, saya Pak. baru dengar juga riset ini karena Ibu menggeluti dunia kayak gitu, saya baru dengar. Nah, jadi gimana supaya lebih murah gitu bikin partai? Apakah cukup dengan 10 orang gitu? Tidak perlu ada kantor di provinsi, coba apa ini? Banyak orang yang berpandangan partai itu harusnya sedikit saja ya, sehingga kalau kita lihat persyaratan partai kita nih Pak, mendirikan partai untuk mendapat badan hukum dengan menjadi peserta pemilu itu sama beratnya Pak. Jadi mendirikan partai untuk dapat badan hukum saja, itu tadi persyaratannya harus punya 100% kantor provinsi. Di provinsi, 75% di kabupaten kota, dan 50% kecamatan. Itu untuk mendapatkan badan hukum saja. Betul. Belum verifikasinya. Nah, belum verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Nah, bagi saya, kalau saya tuh percaya gitu ya, apalagi dengan tuntutan reformasi, dulu kan kita mintanya sistem multipartai. Betul. Karena kita trauma dengan hanya ada 3 partai. Ya. Kita nih nggak cocok didekati dengan partai yang sedikit. Benar. Karena partai itu ternyata menjadi katalisator konflik. Bayangkan elit berkonflik nih, tetapi cara dia menyelesaikan konflik bikin partai baru. Iya. Ya sebut sajalah Hanura. Pecah kemudian ada Perindo. Lalu kemudian PKS, Partai Gelora misalnya. PAN dengan Partai Umat. Jadi partai ini menjadi akselerator konflik. Jadi nggak perlu takut-takut amat sebenarnya. Lebih baik dia begitu secara legal. Artinya dibuka bebas supaya bisa mengkanalisir berbagai kepentingan ya. Sehingga tidak menimbulkan konflik. Sebetulnya kan fungsi partai itu fungsi integratif kan. Dia tidak boleh menyebabkan pecahnya bangsa. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu dong syarat ini 100% provinsi dong ya. Kalau saya sih harusnya dibuat mudah saja. Setiap perkumpulan yang ingin mempunyai pandangan tertentu tentang politik, ideologi, bebasin saja kan. Nah gimana caranya supaya ini bisa terjadi di Indonesia yang semakin tidak mempedulikan aspirasi politik? Ini yang memang agak kadang-kadang yang membuat frustasi, karena kan pengaturan. Tapi Ibu jangan frustasi, Ibu kan masa depan masih panjang. Ibu kan baru 42 tahun umur, nggak boleh frustasi. Gini Pak, karena pembentukan partai itu kan diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang partai kita ini sudah cukup lama, nomor 2 tahun 2008, terakhir direvisi nomor 2 2011. Jadi sampai sekarang ini sudah 2021, berarti 10 tahun. 10 tahun tidak ada reformasi. Diaturlah di dalam oleh pembuat undang-undang kita. Tentu DPR berkepentingan partai-partai di parlemen. Dia kan tidak mau dapat saingan begitu ya. Menurut saya sih itu yang harus kita dobrak. Bagaimana kemudian yang namanya berserikat berkumpul itu kan hak konstitusional warga negara. Ini penting ini. Hak berserikat berkumpul adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan dengan pembatasan melalui Undang-Undang Partai Politik bagi pendirian partai ini kan sebetulnya melanggar Undang-Undang pucuk di atas kan, Undang Dasar 45 gitu. Tapi undang-undang di bawahnya justru
berjalan aja, ada kontradiksi. Betul. Gimana menyelesaikan kontradiksi ini? Nah, sebenarnya kan kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi jawaban atas kebuntuan. Kalau saya menyebut situasi yang kita hadapi sekarang ini seperti kebuntuan politik begitu, karena kekuatan-kekuatan yang diharapkan menjadi angin segar atau menjadi kekuatan penyeimbang itu susah lahir, karena tadi prosesnya berat, mahal lalu juga rumit begitu, butuh biaya besar. Ini kan harusnya diberikan solusi begitu. Solusinya itu kalau melewati DPR pasti agak susah nih. Nggak mungkin lah, mereka berkepentingan dia sedikit aja. Mereka mau menguasai negara ini kan. Betul. Mana ada mau ada tandingan muncul gitu. Betul. Nah sekarang apa yang pernah dilakukan oleh Perludem dan kawan-kawan penggiat demokrasi politik untuk menyelesaikan kebuntuan ini, terutama kebebasan orang mendirikan partai politik? Iya, kita terlibat aktif ya. Dari dulu bahkan kita punya gagasan begini Pak Bursa. Partai kita itu tidak perlu dipaksa menjadi partai nasional. Nah, sekarang kan pendirian partai kan basisnya nasional kan, yang tadi yang harus punya kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota dan seterusnya. Kita lihat saja Aceh. Aceh punya partai politik lokal. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat karakteristik beberapa partai kita itu kan menunjukkan karakteristik kelokalan. Sebut saja misalnya PBB. Nah, PBB itu kan partai yang karakternya sebenarnya lokal gitu ya. Dia punya basis yang cukup kuat di Bangka Belitung dan lain sebagainya. Tapi dia selalu dipaksa untuk ikut nasional. Jadi dulu kami mengusulkan kita ini punya seperti liga sepak bola. Partai itu dimulai dari kabupaten kota dulu. Dia punya 50% kursi di tingkat provinsi, naik jadi peserta pemilu provinsi. Dia punya kursi di 50% provinsi, naik ke nasional. Sehingga kemudian partai itu bekerja dari akar rumput dulu begitu. Dan apalagi kemudian sekarang misalnya ada parliamentary threshold nih. Parliamentary threshold itu kan atau ambang batas parlemen dari pemilu ke pemilu terus naik. Sudahlah masuk partai, bikin partai susah. Masuk parlemen pun susah. Terus disembelih. Nah, disembelih gitu ya. Misalnya kemarin tuh ada 7 partai tidak lolos parliamentary threshold. Kalau kita kumpul-kumpul suaranya cukup banyak. Banyak, 22% kalau salah. Nah, sekitar 13 jutaan gitu ya. Nggak sampai 22%. Kalau yang zaman saya itu 22% hilang suara. 2009 ya. 2009. Nah, termasuk kan saya nggak lolos. 2,5% kan PT-nya. Lalu 2004. Pokoknya 19 juta hilang suara. 19 juta. Dari 22% itu. Terakhir di 2019 itu 13 juta. Betul. Nah itu kan suara yang besar. Kemana suara itu ya? Kebakaran mana itu? Itu namanya wasted votes. Suara terbuang. Iya, terbuang. Nah, ini yang kemudian orang sudah datang ke TPS, memilih partai dengan cara sah, tapi tidak bisa memiliki representasi di DPR. Jadi ini juga jadi problem lainnya nih Pak, gitu soal ambang batas parlemen ini. Sudah mendirikan partai susah, bisa ikut pemilu juga belum bisa menjamin bisa punya kursi karena ambang batas parlemen. Sehingga saya tuh melihat di negara kita ini pengaturan soal partai itu overkill, berlebihan gitu. Nah jadi kalau kami tuh upayanya ya satu, mendorong pendirian partai yang lebih mudah. Tidak usahlah menjadi basis partai nasional. Coba kita dorong partai yang lokal, dari bawah, lokal gitu. Jadi kalau memang dia tidak bisa nasional jangan dipaksa nasional gitu kan. Nah yang kedua adalah mengatur ulang soal ambang batas parlemen kita. Parlemen. Betul.